Oke, halo cek-cek semuanya. Bentar. Suasananya masuk ya harusnya ya. Iya. Apakah tampilannya udah kelihatan? Oke, harusnya udah ya. Oke, langsung kita mulai aja. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk materi mengenai pengetahuan umum. Kayak kemarin udah dikasih soalnya oleh admin. Nah, malam hari ini kita akan bahas sama seperti pertemuan sebelumnya. Jadi akan ada dua sesi. Sesi yang pertama ya dari jam 18.30 sampai jam 19. Sesi yang kedua yang nanti kita lanjutkan lagi di jam 20.00. Oke, kita mulai dari nomor yang pertama. Nomor yang pertama atau nomor satu, perhatikan gambar berikut. Alat musik ini merupakan alat musik tradisional daerah di Indonesia yang berasal dari. Nah, kalau teman-teman tahu atau teman-teman belum tahu, alat musik yang dimaksud atau digambar ini adalah alat musik yang namanya sasando. Oke, jadi kalau secara daerahnya ini berasal dari daerah namanya Pulau Roti. Nah, jadi alat musik sasando ini merupakan salah satu alat musik tradisional yang dia itu menggunakan dawai yang berasal dari Pulau Rote, atau kalau dari sisi ininya provinsinya masuk ke dalam provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Nah, sasando ini sendiri ini terbuat dari bambu dan daun lontar. Bagian belakangnya ini ya, bagian belakangnya ini ya, ini daun lontarnya, ini bambunya. Nah, kemudian em, nah, cara memainkannya itu adalah dengan cara dipetik menggunakan kedua tangan. Jadi ini termasuk ke dalam alat musik petik yang menghasilkan suara merdu khas yang digunakan untuk mengiring nyanyian, tarian tradisional dan upacara adat. Nah, em, kalau dari sisi maknanya sendiri atau asalnya, nah sasando ini berasal dari bahasa rote, sasandu, yang artinya itu adalah alat yang berbunyi atau bergetar. Ya kalau dari segi komponen atau isinya itu ya dia adalah isinya adalah sebuah tabung bambu yang dia itu sebagai gawai tempat direkatkan. Nah, nanti tabung ini dikelilingi oleh wadah dari anyaman daun lontar yang berfungsi sebagai resonator untuk memperkeras suara. Jadi daun lontar yang ada pada pada sasando itu bukan cuma sekedar hiasan, tapi dia adalah tujuannya untuk memperkeras suara dari petikan yang dikeluarkan tersebut kayak gitu. Ya tadi cara mainkannya dengan cara dipetik. Nah sebenarnya em, untuk jenis-jenisnya sendiri sih sebenarnya ada beberapa ya. Jadi ada sasando gong yang isinya itu adalah 12 dawai, sasando biola yang isinya itu em, yang lebih dari 12 bahkan bisa sampai 48. Jadi pada umumnya sasando ini merupakan alat musik yang di stem secara mati atau stem secara mati. Jadi ya satu dawai itu hanya menghasilkan satu nada. Sehingga kalau misalkan mau menghasilkan nada yang lain, ya udah dia harus menggunakan dawai yang lain. Ya, jadi ya kalau bahasa sederhananya semakin banyak dawai yang ada ya dia semakin semakin banyak suara atau nada-nada yang dihasilkan. Itu nomor yang pertama. Kalau yang lain dari daerah yang lain kayak di daerah Waingapu di opsi yang lain itu ada juga alat musiknya itu dari NTT juga. Alat musiknya itu seperti misalkan jungga, yaitu berupa alat musik petik khas Sumba yang memiliki dua senar. Ini alat petik juga. Kemudian ada katadu mara. Ini alat musik petik juga. Kalau yang opsi yang lain dari daerah Tengger, ini daerah Bromo Jawa Timur. Ini ada berupa ketipung Tengger, ini ya berupa kendang kecil yang sistemnya itu ya dipukul. Dan ada sompret alat musik tiup khas masyarakat Tengger. Kalau yang lain dari daerah Samosir, nah Samosir ini
daerah ini ya, daerah maksudnya daerah Sumatera Utara. Alat musiknya seperti tulila, jadi alat musik tradisional terbuat dari bambu. Kemudian ada hasapi, alat musik petik sejenis lute dengan dua senar. Dan ada gondang, alat musik pukul atau gendang. Ya, ini gendang Batak. Kalau dari Biak ini kawasan Papua, ada trompet kerang. Ya ini terbuatnya dari kerang. Dan ada tifa, alat musik perkusi tabung yang umum ada di Papua. Nah, itu untuk nomor yang pertama. Kita next kan ke soal nomor yang kedua. Nah, nomor yang kedua ini adalah materi bahasa Indonesia yang dia pertanyaannya adalah tentang pola pengembangan paragraf di atas berjenis. Nah, ini pertanyaan di sini ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana pola pengembangan paragraf itu. Ya kalau kita ngomongin tentang pola pengembangan paragraf, ya kita akan tahu ya berdasarkan ini ya, berdasarkan letak dari kalimat utamanya atau gagasan utamanya. Ada yang pola induksi, deduksi, campuran, dan ada satu lagi kalau nggak salah. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari wacananya, ini pertanyakan adalah tentang Indonesia merupakan negara besar yang sedang giat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warganya. Untuk meningkatkan perekonomian tersebut, Indonesia giat meningkatkan kegiatan produksi di segala sektor, khususnya sektor pangan. Pemerintah didukung oleh masyarakat sedang berupaya atau berusaha memenuhi kebutuhan pangan bagi lebih dari 270 juta penduduk Indonesia. Kebutuhan pangan bagi penduduk Indonesia yang jumlahnya sangat besar tersebut diharapkan bisa dipenuhi dari produk pangan lokal. Produk pangan lokal akan dipasok oleh petani-petani Indonesia yang mengolah lahan pertanian dengan cara modern dan menggunakan teknologi terbaik. Tugas pemerintah kemudian adalah membantu para petani dalam upaya meningkatkan hasil produksi pangan dari setiap musim panen. Nah, pertanyaannya adalah pola pengembangan paragraf di atas berjenis. Nah, ini kalau kita melihat dari polanya, ini adalah pola pengembangan deduksi. Nah, apa itu pola pengembangan deduksi? Pola pengembangan deduksi atau pola pengembangan deduktif ini adalah pola pengembangan yang ide pokoknya itu terletak di awal paragraf. Nah, jadi pola pengembangan paragrafnya ya dia ada di awal atau di kalimat-kalimat pertama. Nah, ini nih ya pola pengembangannya ya. Nah, di sini. Nah, jadi selain dari kalimat yang pertama ini itu adalah kalimat-kalimat yang sifatnya itu penjelas. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini kan kelihatan sekali ya. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang utamanya, kalimat-kalimat yang lain itu adalah pengembangan dari yang ini. Indonesia merupakan negara besar yang sedang giat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warganya. Nah, dijelaskan di kalimat keduanya, untuk meningkatkan perekonomian tersebut, Indonesia lebih giat meningkatkan kegiatan produksi di sektor khususnya sektor pangan dan seterusnya. Itu adalah kalimat-kalimat penjelas dari kalimat pertama. Nah, itu adalah ciri-ciri dari kalimat atau paragraf paragraf deduktif atau deduksi. Nah, ini kalimat-kalimat yang lain itu ya dia penjelasannya aja. Kalimat utamanya tadi, Indonesia merupakan negara besar yang sedang giat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warganya. Kalimat yang lain, kayak misalkan peningkatan produksi di sektor pangan yang tadi, ini peningkatan produksi di sektor pangan. Nah, ini adalah kalimat pendukungnya atau pelengkapnya, penjelasnya. Nah, dan seterusnya, pemenuhan kebutuhan pangan 270 juta penduduk, ada peran petani tadi kalimat di atas, dan kemudian peran pemerintah membantu meningkatkan produksinya. Itu adalah kalimat-kalimat yang sifatnya itu dia menjelaskan atau mendukung gagasan tersebut. Jadi kalau kita lihat dari pertemuan sebelumnya kan jadi ya kalau orang membuat sebuah paragraf, membuat sebuah tulisan ya itu ada kalimat-kalimat utamanya. Nah, sebenarnya kalimat utama itu
tujuannya adalah memudahkan seseorang membuat sebuah tulisan. Jadi kalau misalkan orang bikin sebuah tulisan kan dia biasanya ada outline-nya dulu. Outline nanti masuknya ke nanti setelah dari outline nanti ada ada draftnya atau ada briefnya, baru nanti ada kalimat-kalimat utamanya, baru dikembangkan menjadi sebuah paragraf, baru menjadi sebuah tulisan yang utuh. Nah, jadi sebenarnya kalimat utama ini membantu seseorang ketika membuat sebuah tulisan. Bahasanya seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa jenis-jenis paragraf yang kalau kita lihat itu berdasarkan letak kalimat utamanya. Kayak di soal yang tadi contohnya itu adalah berupa paragraf deduktif atau deduksi. Ya dia kalimat utamanya ada di bagian awal atau kalimat-kalimat pertama. Jadi ada pola-pola umum, baru ada pernyataan yang lebih lebih khusus. Nah, kayak tadi kan, ini pernyataan umum nih, Indonesia merupakan negara besar yang sedang giat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warganya. Nah, jelaskan di bagian-bagian selanjutnya pada bidang apa aja atau pada bagian apa aja. Nah, di sini itu sifatnya deduktif atau deduksi. Kalau yang lain ada namanya induktif. Nah, induktif ini adalah kebalikan dari deduktif. Kalau deduktif tadi dari awal atau paragraf ada atau dari kalimat pertama. Nah, kalau induktif ini biasanya dia lebih kepada kalimat-kalimat kalimat utamanya di bagian akhir. Jadi di bagian awal itu ya dia penjelasan-penjelasan, nah bagian akhir nanti ada kesimpulannya. Itu induktif. Nah, kalau yang paragraf campuran, deduktif induktif, biasanya kalimat utamanya itu diulang. Di bagian pertamanya nanti dia dijelaskan secara umum atau dikasih tulisan secara umum. Nanti di bagian akhir nanti dia diulangi lagi meskipun kalimatnya nggak plek ketiplek, tapi intinya sama. Itu paragraf campuran. Nah, kalau yang terakhir ada paragraf interaktif. Ini biasanya di tengah, yaitu sebagai kalimat bilas atau kalimat utama, kemudian diikuti oleh kalimat bilas. Cuman kayaknya yang bagian interaktif ini jarang-jarang muncul deh. Kemudian kalau dari yang lain, ini sebagai tambahan aja. Jadi yang paling sering muncul sebenarnya berdasarkan berdasarkan letak kalimat utamanya. Tapi kalau dari segi dari fungsinya, paragraf itu ada beberapa jenis lagi. Ada namanya paragraf narasi. Nah, biasanya dia menceritakan rangkaian peristiwa secara kronologis. Itu narasi. Kronologis atau berurutan. Nah, kemudian ada paragraf deskripsi menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana secara rinci agar pembaca seolah melihat atau merasakan sendiri. Kemudian ada paragraf eksposisi. Dia memaparkan informasi, pengetahuan, atau penjelasan agar pembaca bertambah pengetahuannya. Nah, kemudian ada paragraf argumentasi. Dia ini biasanya menyampaikan pendapat disertai bukti dan data untuk meyakinkan pembaca. Nah, ini biasanya di paragraf-paragraf argumentasi ini dibuat dalam sebuah opini, artikel opini, biasanya di koran. Nah, kan ada argumentasinya tuh, ada argumentasinya, ada data-datanya, atau dalam karya ilmiah biasanya juga gitu. Itu paragraf argumentasi. Dipaparkan tuh data-data yang mendukung gagasan tersebut. Nah, hal yang terakhir ada namanya paragraf persuasi. Itu membujuk atau mengajak pembaca. Kalau yang berdasarkan, oh ya itu dong, berdasarkan fungsi dan berdasarkan letak ininya. Cuman kayaknya kalau berdasarkan fungsi ini jarang-jarang ini ya, jarang-jarang keluar sebenarnya. Yang sering aku lihat soalnya tuh ya kebanyakan ya rata-rata berdasarkan letak kalimat utamanya. Ya tapi nggak apa-apa, itu sebagai pengetahuan tambahan. Oke, kita nextkan ke soal nomor yang ketiga, peran aktif Indonesia dalam kegiatan internasional pada masa demokrasi terpimpin tampak pada kegiatan. Nah, ingat ya, demokrasi terpimpin ini masa kepemimpinannya Soekarno. Ya, dia
Bahasa simpelnya adalah demokrasi terpimpin ini demokrasi yang sistemnya itu adalah berpusat kepada seorang presiden. Ya presidennya siapa? Presidennya ya Soekarno waktu itu. Nah ini salah satu demokrasi yang ada yang menganggap ya ini salah satu demokrasi yang cukup otoriter karena di zaman-zaman tersebut orang-orang yang berseberangan dengan Soekarno ini ya dia akan dituduh sebagai pengkhianat dan seterusnya. Nah, inilah yang jadi salah satu periode atau masa-masa ketika Soekarno itu akan diangkat menjadi presiden seumur hidup. Itu demokrasi terpimpin. Ya walaupun sebenarnya nanti yang lebih cocok sebagai presiden seumur hidup ya sebenarnya adalah Soeharto bukan Soekarno gitu. Oke, kita balik ke pertanyaannya. Ini pertanyaannya lebih kepada peran aktif Indonesia dalam kegiatan internasional. Nah, ini jawabannya adalah pengiriman pasukan Garuda 2 ke Kongo. Ini adalah salah satu daerah di Afrika yang cukup sering sekali mengalami konflik-konflik internal. Itu daerah Kongo. Nah, bahkan sebenarnya sampai hari ini ya, ini sampai hari ini tuh daerah Kongo itu sering menjadi daerah yang masih berkonflik, masih masih terus berkonflik sampai hari ini. Nah, itu salah satu daerah-daerah yang memang konflik atau krisis kemanusiaan tuh panjang sekali. Nah, jadi ya apa ya? Nah, sebenarnya akar konflik di Kongo ini berawalnya dari terjadinya perebutan sumber daya alam. Ada berlian, ada emas, ada coltan. Nah, itu memang sumber daya alam itu jadi salah satu daerah yang cukup-cukup ini ya, cukup-cukup em, cukup mengalami banyak konflik sekali. Jadi seolah-olah sumber daya alam itu atau kekayaan alam itu bukan sebuah anugerah, tapi sebuah 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 malapetaka. Nah, ini sebenarnya fenomena yang umum terjadi di daerah-daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam tinggi. Itu rawan sekali konflik. Termasuk di Indonesia, daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam itu konflik antara masyarakat, kemudian antara masyarakat dengan perusahaan, dengan negara, dengan pihak swasta, itu tuh cukup cukup banyak sekali terjadi dan cukup sering sekali terjadi. Nah, yang terparah ini ya salah satunya di ini di daerah Kongo ini, di daerah Afrika. Nah, sebenarnya pengiriman pengiriman pasukan Indonesia ke daerah Kongo ini ya mulai awalnya di masanya presidennya Soekarno. Ya sebenarnya waktu itu mereka sebagai gerakan non-blok, jadi sebagai penengah aja kayak gitu, sebagai penegah untuk meredakan gitu. Ya apalagi waktu itu kan konteksnya adalah terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, Indonesia sebagai pihak yang mendukung gerakan non-blok atau GNB ya mereka sebagai penengah. Itu bisa disebut sebagai misi kemanusiaan juga. Bahkan sebenarnya sampai hari ini pun masih ada, masih terus ada ya misi-misi kemanusiaan seperti itu. Jadi dan ini cukup cukup sering terjadi peran Indonesia dia mereka sebagai penengah itu. Nah sebenarnya pengiriman pasukan seperti itu dilakukan Indonesia di banyak tempat ya salah satunya di Palestina juga. Cuman nggak tahu nih ketika Indonesia sekarang gabung ke dalam BOP atau Board of Peace ini ya dia masih masuk sebagai tentara perdamaian atau enggak kayak gitu. Karena posisi BOP ini kan cukup cukup kontroversi juga karena dia bentukannya Trump kan. Ya Trump kan berpihaknya ke Israel. Jadi apakah masih bisa sebut sebagai tentara yang netral? Nah, ini jadi pertanyaan juga. Tapi kalau misalkan ditanya kasusnya di Kongo, kemudian di Palestina sebelum ada BOP, ya itu bisa dipastikan posisinya sebagai pihak yang netral. Nah, jadi ya memang memang sering Indonesia itu sering mengirim pasukan dalam rangka ya tadi dalam rangka menjaga perdamaian, termasuk ke Kongo itu sendiri. Kalau teman-teman searching konflik ke Kongo itu cukup em, cukup apa ya cukup cukup tragis lah karena makan korban, makan banyak korban gitu dan konfliknya masih
memanas bahkan hingga hari ini. Ya, alasannya seperti itu. Itu untuk nomor yang ketiga tadi. Kalau pembebasan Irian Barat itu enggak ya, dia bukan internasional, itu ya konflik di dalam negeri. Kemudian pendelegasian kontingen Olimpiade di Moskow itu kayaknya bukan lebih kepada ini ya, bukan lebih kepada peran aktif Indonesia dalam dunia internasional pada masa itu sebenarnya lebih kepada tidak ada ya tidak ada ini ya tidak ada keterlibatan di sana. Pembentukan organisasi ASEAN itu justru di masa Orde Baru atau masanya Soeharto, bukan masanya demokrasi terpimpin. Kerjasama Indonesia dengan Belanda itu justru di masa demokrasi terpimpin itu malah semakin memburuk karena waktu itu setelah dari konferensi meja bundar itu kan kawasan Papua, terutama Papua atau Papua bagian barat atau Iren bagian barat itu masih masih berkonflik dan masih diperebutkan. Kalau nggak salah baru selesai konfliknya itu sekitar tahun 1960-an. Nah, itu em, masih berkonflik. Jadi setelah dari em, konferensi meja bundar itu masih ada daerah yang diperebutkan. Daerah yang diperebutkan ya ya Papua Barat itu atau Irian Barat itu. Baru benar-benar kelar itu setelah adanya Operasi Trikora atau Trikomando Rakyat. Ya, salah satunya waktu itu adalah komandannya adalah Soeharto waktu itu. Jadi malah memburuk di demokrasi terpimpin. Baru membaiknya itu justru di masanya Presiden Soeharto. Nah, setelah dari 1965 ke atas ya, itu malah semakin membaik hubungannya. Karena Indonesia itu sebenarnya setahu ya em, masih memiliki hutang dengan Belanda itu sampai eranya SBY. Jadi Indonesia merdeka itu tidak sepenuhnya bebas gitu aja. Indonesia itu wajib mengganti sekian berapa berapa gulden kayak gitu. Dan hutang itu baru selesai itu di masanya masanya SBY, setahu masanya SBY periode awal. Jadi merdekanya itu ada harganya juga sebenarnya itu. Nah, selama-lama itu ya hubungannya masih memburuk, memburuk terus kayak gitu. Oke, kita next kan ke eh, soal nomor yang keempat. Nomor 4, pencemaran udara menyebabkan terjadinya hujan asam. Tingkat keasaman hujan asam adalah, nah, jawaban yang tepat di sini adalah pH kurang dari 5,6. Jadi kalau kita melihat dari ininya, hujan asam itu ya bersifat asam karena adanya karbon dioksida. Nah, kalau secara pembentukan asamnya itu memiliki pH sekitar 5,6. Ya terjadinya itu ketika polutan udara seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Jadi dia bereaksi dengan uap air membentuk asam yang lebih kuat atau asam sulfat dan nitrat yang menurunkan tingkat keasaman hingga di bawah ambang batas normal, yaitu kurang dari 5,6. Jadi ya ini aku udah ngasih beberapa opsinya juga. Kalau misalkan yang opsi B, kenapa salah? Yaitu kalau pH 7 itu sama dengan netral. 5,7 itu dia mendekati normal. Kalau lebih dari 7 itu menunjukkan sifat basah. Kalau lebih dari 6 itu mendekati netral. Itu nomor 5. Nah, nomor 4. Nomor 5, ini pertanyaan tentang majas lagi. Em, Majas yang memberikan penjelasan secara berlebihan guna menarik perhatian pembaca adalah, nah ini kan sering kita bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau majas itu cenderung dia berlebihan atau hiperbola, nah atau berlebihan dan cenderung lebay, nah itu adalah majas hiperbola namanya. Itu adalah jenis-jenis majas hiperbola. Sebenarnya majas itu ada banyak sekali. Kalau nggak salah ada 30-an atau di atas 20-an deh. Cuman setahu sih kalau yang sering keluar itu nggak sebanyak itu, tapi cuma
Cuma majas-majas tertentu aja, kayak majas hiperbola, personifikasi, kemudian ada metafora. Biasanya lebih ke majas-majas itu, tapi aku kasih beberapa tambahan dari majas yang ada. Nah, ada jenis majas namanya majas perbandingan. Ya, seperti misalkan kalau di majas perbandingan ini ada namanya dia membandingkan dua hal baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama, kayak misalkan majas personifikasi. Personifikasi ini, ingat teman-teman, di pertemuan sebelumnya, majas ini, dia itu seolah-olah mengumpamakan benda mati, seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Kayak misalkan, pena itu menari-nari di atas kertas. Kayak misalkan di pertemuan sebelumnya, kita em, pernah membahas tentang em, daun kelapa itu melambai-lambai. Nah, daun kelapa itu kan ya bisa dibilang ya dia adalah bagian dari alam kayak itu, tapi memiliki sifat seperti manusia. Sifatnya apa? Melambai-lambai. Padahal yang melambai-lambai itu ya hanya dimiliki oleh manusia. Atau ada juga majas seperti angin itu berbisik lirih. Nah, angin itu adalah benda mati atau alam, tapi berbisik lirih itu adalah sifat yang dimiliki manusia. Jadi nggak mungkin angin itu berbisik berbisik lirih itu adalah sifat yang dimiliki manusia. Cuman karena itu majas yang seolah-olah diibaratkan seperti manusia, nah makanya dia em, bertingkah laku seperti manusia. Oke, teman-teman sekalian udah jam 19.00. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di jam 20.00 nanti. Itu saja buat di sesi pertama ini. Kita akan lanjutkan terkait pembahasan majas sebenarnya. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Satu ciri khas dari majas personifikasi itu adalah mengumpamakan benda mati atau alam itu seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Nah, itu adalah majas personifikasi. Nah, kemudian majas yang kedua adalah namanya adalah metafora. Ya, dia menggunakan pemakaian kata tapi bukan dengan makna yang bukan makna yang sebenarnya. Jadi melainkan persamaan sifat. Jadi misalkan dia adalah seorang bintang kelas. Nah, maksud bintang kelas ini bisa jadi adalah dia itu adalah seorang juara di kelasnya, adalah seorang yang mungkin favorit, em, sering peringkat satu dan seterusnya. Nah, jadi dia ibaratkan sebagai bintang. Nah, kemudian ada namanya simile. Ini adalah perbandingan eksplisit menggunakan kata hubungan bak atau seperti atau kan ibarat atau kan bagai. Nah, misalnya kayak wajahnya bagaikan bulan kesiangan. Nah, itu adalah simile. Nah, kemudian yang tadi, nah ini adalah majas hiperbola. Nah, ini adalah majas yang biasanya cenderung berlebih-lebihan. Jadi kayak misalkan suaranya menggelegar membelah angkasa. Nah, ini adalah majas yang berlebihan. Ya, ini bisa jadi memberikan gambaran bahwa suaranya itu besar sekali kayak gitu. Tapi seolah-olah membelah angkasa. Apakah angkasa yang terbelah ya? Enggak kayak gitu. Ini adalah majas yang berlebihan. Kemudian ada majas litotes. Nah, ini adalah majas yang cenderung dia ini seolah-olah merendah, padahal kenyataannya nggak gitu. Kayak misalkan kalau kita baca sebuah kalimat, misalkan kayak mampirlah ke gubuk derita saya atau mampirlah ke gubuk saya sebentar. Nah, bisa jadi gubuk yang dia maksud itu kadang-kadang bukan sebuah gubuk, tapi sebuah rumah. Jadi seolah-olah dia merendah, padahal kenyataannya nggak gitu. Kenyataannya gubuk yang dia maksud bisa jadi rumah, bahkan kadang-kadang rumahnya cenderung besar. Itu litotes. Nah, yang terakhir itu adalah eufemisme. Nah, ini adalah majas yang cenderung menghaluskan kata-kata yang biasanya cenderung kasar. Kayak misalkan orang yang bisu disebut sebagai tunawicara. Ini biasanya eufemisme ini sering dipakai di koran-koran, kemudian di berita-berita dan seterusnya. Termasuk dalam
ranah perpolitikan ini sering sekali terjadi eufemisme. Katanya seolah-olah dihaluskan. Jadi kayak misalkan teman-teman sering tuh kan ngelihat misalkan ada pengumuman kenaikan tarif listrik oleh PLN. Nah, judulnya kadang-kadang bukan kenaikan tapi penyesuaian tarif. Jadi seolah-olah kata kenaikan itu dihaluskan jadi penyesuaian tarif. Nah, itu itu kata-kata yang biasanya cenderung dihaluskan. Itu namanya eufemisme. Apalagi kayak misalkan nih, kayak misalkan em, harga harga BBM naik misalkan. Nah, biasanya narasinya bukan harga BBM-nya naik, tapi lebih kepada penyesuaian tarif atau penyesuaian harga BBM. Nah, itu adalah kata-kata eufemisme. Biasanya kata-kata yang dipakai untuk menghaluskan suatu kata yang biasanya cenderung kasar atau cenderung negatif. Kayak gitu. Itu namanya eufemisme. Kemudian ada namanya juga majas pertentangan. Nah, ini juga sering em, ada beberapa contohnya misalkan kayak majas paradoks. Jadi dia seolah-olah bertentangan antara pernyataan dan fakta. Kayak misalkan dia merasa kesepian di tengah keramaian kota. Nah, kemudian juga ada antitesis, menggambarkan pasangan kata yang berlawanan. Contohnya misalkan tua muda, kaya miskin semua berhak mendapat keadilan kayak gitu. Padahal nggak semua mendapat keadilan. Kemudian ada litotes ya tadi, ini kadang-kadang dikelompokkan jadi pertentangan juga. Tapi ini nggak usah terlalu dipikirkan ya jenis-jenis majasnya ya. Yang penting teman-teman paham lah nama atau nama nama-nama majasnya dan contohnya seperti apa. Nggak usah terlalu dipikirkan ini masuknya kategori apa. Kemudian ada majas sindiran. Nah, ini contohnya seperti ironi, misalnya kayak sindiran halus tentang mengatakan kebalikan dari fakta. Misalnya kayak rapi sekali kamarmu sampai susah berjalan. Nah, ini adalah ironi. Kalau sinisme ini sindiran yang lebih kasar dari ironi. Kalau sarkasme ini adalah sindiran yang sangat kasar dan menotok. Ini sindiran-sindiran semua nih. Kemudian ada namanya majas penegasan. Misalkan kayak biasanya majas ini dipakai untuk mengulang kata atau frasa yang memberikan penekanan. Misalkan pleonasme ini menambahkan keterangan pada pernyataan yang sudah jelas. Dia naik ke atas. Nah, kalau kata naik ya pasti ke atas, gak mungkin ke bawah. Kemudian ada repetisi, pengulangan kata kunci untuk penekanan. Cinta itu sabar, cinta itu lemah lembut. Sabar dan lemah lembut kan itu ya seperti pengulangan sebenarnya. Kemudian ada namanya majas retorika, kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Apakah kita mau miskin terus nih contohnya? Ya enggak lah, jawabannya jelas enggak itu. Itu cuma majas saja untuk sekedar retorika semata. Cuman ya itu tapi biasanya sering-sering muncul setahu tuh ya beberapa ini kayak personifikasi, metafora, hiperbola, litotes paling kayak gitu. Kemudian ada paradoks. Jadi em, kalau yang udah masuk-masuk ke yang lain tuh ya cukup teman-teman ketahui aja karena di soal-soal kadang jarang keluar tapi ya nggak apa-apa kalau misalkan mau dipelajari. Kita next kan ke soal nomor yang keenam. Em, Salah satu tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ini harusnya nomor 2002 ya, bukan 2022. Di dalam pasal 14 adalah membina masyarakat untuk. Nah, yang betul jawabannya adalah yang C, meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undang. Itu dia menegaskan mengenai tugas pokoknya Polri, petugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next kita ke nomor 7. Nomor 7 ini sebenarnya adalah sebuah
wacana yang kalau teman-teman pengen tahu jawabannya ini sebenarnya nggak perlu teman-teman baca secara keseluruhan isinya. Ya sebenarnya kalau misalkan teman-teman mentok-mentok nggak tahu ya arti makna komprehensif ini ya, ya teman-teman bisa baca kalimat, baca wacana ini atau berita, paragraf-paragraf ini. Tapi sebenarnya kalau teman-teman udah tahu makna komprehensif ini sebenarnya nggak perlu baca ini udah tahu. Ini kan pertanyaan lebih kepada kata komprehensif dalam teks tersebut mengandung makna. Nah, kalau kita ngomongin kata komprehensif, biasanya itu mengacu kepada kalimat menyeluruh, kalimat atau sorry, kata-kata menyeluruh, lengkap kayak gitu itu adalah komprehensif. Jadi secara maknanya dia kalau misalkan teman-teman udah tahu ya, ya sebenarnya nggak perlu ini lagi, nggak perlu membaca lagi. Ya kalau namanya komprehensif ya pasti dia menyeluruh, lengkap dan mencakup banyak hal. Jadi bukan bukan mengendalikan parsial. Nah, parsial itu malah lawannya. Parsial sama setengah, setengah itu em, itu mirip atau sama lah kayak itu. Parsial itu ya setengah, sebagian. Setengah-setengah ya sebagian-sebagian kan. Terus menerus itu juga salah kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang komprehensif itu adalah menyeluruh. Menyeluruh atau lengkap. Cuman kalau misalkan teman-teman memang mentok-mentok nggak tahu makna dari komprehensif ini ya, mau nggak mau ya harus harus baca baca eh, baca kalimat ini secara secara keseluruhan. Tapi kalau misalkan bingung, tapi kalau misalkan udah tahu, langsung aja pilih komprehensif itu pengertiannya apa. Bahasa lainnya apa? Bahasa lainnya adalah menyeluruh. Menyeluruh, lengkap. Itu adalah makna dari komprehensif. Menyeluruh, lengkap, mencangkup banyak hal, em, mencangkup semuanya. Nah, itu adalah makna dari komprehensif gitu. Itu ya kata-kata yang biasanya biasanya dipakai em, dalam karya-karya ilmiah ya, yang bahasa-bahasa ilmiah sebenarnya. Oke, next nomor 8. Dikisahkan hiduplah sekelompok binatang di sebuah kampung. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari isi fabel, yaitu, nah yang betul adalah orientasi atau pengenalan. Fabel masih ingat ya apa ya? Jadi fabel itu adalah sebuah cerita fiksi yang biasanya menggunakan hewan atau benda mati sebagai tokoh utama. Jadi dia biasanya adalah berperilaku, berbicara, dan berpikir layaknya manusia. Ya biasanya ini fabel ini tujuannya ya dia menyampaikan pesan moral atau budi pekerti kepada pembaca melalui simbol binatang. Ya strukturnya sebenarnya ya ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Koda itu adalah maknanya atau nilai-nilai yang diajarkan. Kalau teman-teman pernah membaca kayak misalkan cerita Kancil dan buaya atau Kancil mencuri mentimun, itu adalah cerita-cerita yang namanya fabel kategorinya, cerita dongeng. Apakah cerita itu pernah kejadian ya? Enggak, namanya cerita fiksi, enggak kejadian kayak gitu. Kemudian kalau enggak kejadian, kenapa cerita itu dibuat? Ya tujuannya adalah untuk memberikan pesan-pesan moral. Kayak misalkan cerita Kancil dan Mentimun, ya kan pesan moralnya adalah jangan mencuri mentimun. Nah, atau jangan mencuri. Itu adalah cerita fabel. Ya tadi ciri-cirinya ya dia biasanya sebuah cerita fabel itu tokoh utamanya adalah hewan, tapi memiliki watak seperti manusia. Kayak misalkan kancil itu kan wataknya seperti manusia tuh, em, pandai berbicara, kemudian cerdik kayak gitu. Ya latarnya apa? Latarnya biasanya ya alam, sungai, hutan. Kayak cerita kancil dan harimau itu kan ya di hutan. Kemudian alurnya ya sederhana, nggak ribet-ribet, nggak seperti novel.
nggak seperti apa ya, nggak seperti cerita-cerita pendek karangan-karangan, misalnya kayak karangan-karangannya Senung Gumiraji Dharma tuh. Oh ya, nanti ada nanti contohnya ya. Nah, kemudian ada beberapa jenis fabel seperti fabel klasik yang ceritanya diwariskan turun-temurun. Ceritanya pendek, temanya sederhana, sifat hewannya masih asli. Kemudian ada fabel modern, ekspresi sastra penulis, ceritanya lebih variatif, unik, dan bisa lebih panjang. Jadi contohnya seperti kancil dan buaya, semut dan belalang, kura-kura dan kelinci. Ini kan lomba antara kura-kura dan kelinci. Ya di mana pesan moralnya adalah jangan pernah meremehkan lawanmu atau merendahkan lawanmu. Kemudian ada ibu tupai dan kacang kenari. Cuma nggak tahu ini yang mana nih. Nah, strukturnya tadi seperti saya jelaskan ada beberapa struktur. Kayak misalkan yang pertama adalah bagian orientasi atau pendahuluan atau pengenalan. Itu adalah namanya adalah bagian orientasi. Ya, ini biasanya adalah bagian awal. Kayak misalkan isinya nanti biasanya adalah mengenalkan tokoh hewan. Ya misalkan latar tempatnya, latar waktu dan pengenalan situasi cerita. Kayak misalkan nih, Kancil sedang berjalan-jalan di sebuah kebun petani sore hari. Nah, itu adalah bagian pendahuluan. Tokohnya siapa? Tokohnya Kancil. Latar tempatnya di mana? Di kebun petani. Waktunya kapan? Sore hari. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, kemudian ada namanya komplikasi atau masalah. Nah, bagian ini biasanya muncul berkembang. Ini adalah bagian konflik biasanya, masalah-masalah sebab akibat dimulai. Seringkali melibatkan kepribadian tokoh dan mencapai puncak klimaks. Kayak misalkan tadi ya, kayak misalkan ada kelinci sedang berjalan-jalan di kebun petani. Nah, dia ingin mencuri mentimun petani, namun terkena jebakan. Nah, itu masalah tuh, masalah. Itu masuk kategori masalah. Kemudian resolusinya atau penyelesaian bagian yang berisi pemecahan masalah yang dialami tokoh. Nah, konflik dan pereda dan penyelesaian ditemukan. Kayak misalkan ternyata setelah kancil terjebak jebakannya petani, petani datang, kemudian kancil dilepaskan dan meminta maaf kepada petani dan tidak berjanji dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Nah, itu adalah kategori penyelesaian atau resolusi. Nah, kemudian ada pesan moralnya. Pesan moral itu biasanya biasanya ada yang dijelaskan secara langsung kodanya apa, tapi ada kadang-kadang juga nggak secara langsung. Jadi pesan moralnya itu adalah kadang-kadang ya dia nggak dijabarkan secara langsung. Pesan moralnya intinya ya kalau kita mengacu dari cerita tentang kancil dan petani tadi yang mencuri timun itu, ya pesan moralnya jangan mencuri, apalagi mencuri mentimun kan konteksnya waktu itu di situ. Jadi koda itu adalah pesan moral atau bagian penutup. Dan selalu ya, kalau namanya koda itu ya biasanya di bagian akhir, jarang ada yang di bagian awal. Itu em, namanya namanya koda, biasanya di bagian akhir. Biasanya kalau misalkan apa ya, kalau misalkan Fabel ini ceritanya nggak rumit kok, nggak bukan cerita-cerita yang susah dianalisis. Jadi dia adalah cerita-cerita sederhana. Mungkin kalau dulu aku nggak tahu ya di SD sekarang atau di sekolah-sekolah sekarang itu masih ada nggak cerita-cerita fabel kayak gini. Tapi kalau dulu saya ingat tuh di masih zamannya SD itu masih ada deh cerita-cerita fabel kayak gini. Harusnya sih masih ada juga sekarang. Itu fabel. Oke. Ya ini tadi ya. Nah, ya kalau misalkan bagian pengenalan orientasi ini ya ini tadi. Isinya dikisahkan hidupnya sekelompok binatang di sebuah kampung. Nah, ini pengenalan atau orientasinya. Tahapan awal. Oh, ini tadi penjelasannya harus sebelum ini ya. Oke, itu adalah tahapan orientasi. Jadi biasanya kisah yang dijabarkan juga nggak rumit-rumit amat. Dia ya sederhana, utamanya kisah-kisah fabel.
Nomor 9, tahun 2020 Indonesia memenangkan medali emas di cabang olahraga bulu tangkis ganda putri yang diraih oleh pasangan. Nah, jawaban yang betul adalah yang B. Grecia Poli sama Apriani Rahayu. Itu adalah pasangan yang bersejarah sejarah ganda putri Indonesia pertama dan meraih uh, medali emas di ajang Olimpiade. Itu di Olimpiade Tokyo tahun 2020. Namun diselenggarakan 2021 karena seperti yang kita tahu sendiri tahun 2020 itu terjadi COVID-19 dan mereka menang setelah mengalahkan pasangan Cina Chen Qingchen sama Jia Yifan di babak final dengan skor 21-19 dan 21-15. Itu nomor 9. Kita next kan ke soal nomor yang ke-10. Nomor 10, pada masa demokrasi terpimpin dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh, nah jawaban yang betul adalah oleh presiden. Ya spesifiknya di masa itu adalah Presiden Soekarno. Jadi seperti yang kita tahu sendiri, demokrasi terpimpin ini adalah salah satu periode kepemimpinannya yang dipimpin oleh Soekarno dan waktu itu wakil presidennya itu kalau nggak salah udah nggak ada lagi. Wakil presidennya waktu itu Muhammad Hatta itu udah mengundurkan diri karena Muhammad Hatta bilang kalau misalkan demokrasi terpimpin ini ya ini akan mengarah kepada demokrasi yang cenderung otoriter. Dan memang betul setelah em, ada demokrasi terpimpin, kepemimpinan Soekarno ini menjadi otoriter. Jadi seolah-olah em, apa-apa itu ya patokannya harus dia, patokannya harus presiden. Bahkan presiden sendiri kan dia menjuluki sebagai sebagai panglima militer tertinggi kalau nggak salah. Iya, panglima tertinggi. Iya, itu adalah julukan di masanya Soekarno. Jadi seolah-olah dia, oh ya, ada panglima tertinggi, panglima besar revolusi. Nah, jadi seolah-olah dia adalah orang yang paling berkuasa gitu. Panglima besar revolusi. Itu adalah salah satu julukan yang cukup terkenal di masa tersebut. Nah, em, cuman ya tadi mengarah kepada sikap otoriter pada akhirnya. Jadi seolah-olah orang yang melawan bertentangan dengan presiden, gagasannya bertentangan dengan presiden, ya dia nanti nanti artinya melawan presiden. Kalau melawan presiden ya artinya melawan negara. Nah, itu yang berbahaya seperti itu. Dan narasi itu sering dipakai dalam dalam ranah-ranah perpolitikan, bahkan dalam ranah-ranah hari ini. Jadi seolah-olah orang yang gagasannya berlawanan dengan presiden itu berlawanan dengan negara. Kalau berlawanan dengan negara, ya artinya dia berlawanan dengan Pancasila. Nah, termasuk di era Orde Baru dipakai hal seperti ini. Itu yang sangat berbahaya sekali. Kayak misalkan ada orang yang nggak setuju dengan program presiden MBG misalnya kayak gitu. Nah, ini seolah-olah dia disematkan dia tidak setuju dengan program pemerintah, nggak setuju dengan program negara, dia melanggar HAM kayak gitu. Nah, ini kan sebuah sebuah ironi sebenarnya. Jadi sebenarnya cikal bakal sikap-sikap otoriter itu udah terjadi di masanya Soekarno, masa Soeharto juga ada. Nah, nah itu salah satunya melalui melalui di masa demokrasi terpimpin. Ya waktu itu MPR sini ya sama saya sekarang namanya MPR, cuman dia sifatnya sementara. Jadi dia dibentuk oleh presiden dalam penetapan presiden pada nomor 2 tahun 1959. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah bentuk penyimpangan karena MPRS ini sebenarnya adalah sebuah badan legislatif. Harusnya sebuah lembaga eksekutif presiden itu tidak boleh mengangkat lembaga legislatif seperti MPR ini ya dia harus harus dipilih melalui pemilihan umum.
harus dipilih melalui pemilihan umum. Cuman ya tadi karena melanggar melanggar dari undang-undang, ya karena diangkat oleh presiden, jadi dia secara ketentuannya melanggar undang-undang sebenarnya. Undang-undang dasar melanggar. It- Itu adalah bentuk dari penyimpangan. Tapi sebenarnya kalau kita mengacu pada sejarahnya, kenapa Soekarno itu kemudian mengangkat MPRS sendiri? Salah satunya adalah karena di masa demokrasi liberal sebelum tahun 1999 ini, itu kabinet di Indonesia itu sering kali bergonta-ganti. Jadi kabinetnya gonta-ganti sampai ada beberapa kali kabinet 7 atau 8 itu, dan yang kena muak ya udah dia bentuk sendiri. Ya seperti itulah. Tapi ya itu jatuhnya nanti ya mengacu kepada sikap otoriter. Jadi kalau ditanya nomor em, 10 tadi pada masa demokrasi terpimpin, MPRS itu ya ditunjuknya atau diangkatnya oleh presiden. Tapi kalau secara normalnya MPRS itu dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Em, Kalau yang lain beberapa jawabannya salah kayak konstituante ini bukan diangkat oleh konstituante. Justru konstituante ini tahun 1999 itu dibubarkan karena em, karena dia dia gagal dalam menyusun konstitusi baru. Nah, ini ingat ya, dalam Dekret Presiden 5 Juli. Ya, termasuk pengangkatan MPRS itu ya melalui Dekret Presiden 5 Juli ini. Kemudian Mahkamah Agung, lembaga yudikatif yang ya dia tidak memiliki wewenang untuk membentuk atau mengangkat majelis legislatif. Ya karena dia Mahkamah Agung maksudnya kategorinya yudikatif. Menteri itu ya dia tugasnya ya membantu presiden, nggak ada nggak ada kaitannya dengan pembentukan MPRS. Ya Perdana Menteri ya kalau Perdana Menteri di masa demokrasi terpimpin ya udah nggak ada lagi. Kalau sebelumnya ada. Ya pembentukan MPRS itu sebenarnya adalah salah satu dari kebijakan presiden yang dikenal dengan namanya Dekret Presiden 5 Juli. Itu adalah dekret presiden yang dikeluarkan em, di masanya Soekarno atau dekret presiden 5 Juli. Apa aja keputusannya? Keputusannya kalau teman-teman ingat itu ada tiga. Yang pertama adalah membubarkan Dewan Konstituante. Kita udah pernah bahas sebelumnya ya. Dewan Konstituante ini adalah dewan yang tugasnya itu adalah membentuk konstitusi. Konstitusi itu adalah konstitusi itu ya undang-undang dasar karena undang-undang dasarnya nggak bisa dibikin ataupun tidak tidak berhasil dibikin ya akhirnya dibubarkan oleh Soekarno Dewan Konstituante. Kemudian dekret presiden yang kebijakan yang kedua adalah berlakunya kembali D 1945 dan tidak berlakunya DS 1950. Jadi awalnya Undang-Undang Dasar 1945-nya itu ya kan mau dibubarkan tuh atau dirombak. Akhirnya ya diberlakukan kembali. Kemudian yang Undang-Undang Dasar sementaranya UUD 1950 itu tidak berlaku. Nah, yang terakhir adalah pembentukan DPRS dan MPRS. Jadi ya oleh Soekarno waktu itu. Cuman ya kalau kita pikir-pikir em, ya mungkin Soekarno mengeluarkan kebijakan ini ya karena mungkin dia geram waktu itu ya. Karena di masa demokrasi liberal itu kan presiden dan wakil presiden itu cuma sebagai simbol aja, bukan sebagai pengambil kebijakan. Nah, jadi soal jadi simbol yang punya power itu sebenarnya adalah Perdana Menteri di masa tersebut. Kemudian nomor 11, desa dengan jumlah penduduk antara 1.600 sampai 2.400 orang termasuk ke dalam klasifikasi desa
Ini jawaban yang tepat adalah desa sedang atau kategorinya sedang. Ya, ada beberapa jenis kategorinya. Ya, desa terkecil itu, nah itu ciri-cirinya adalah penduduknya kurang dari 800. Itu masuk kategori desa kecil. Sorry, desa terkecil. Kemudian ada desa kecil, penduduknya kisaran 800 800 sampai 1.600. Itu desa kecil. Kemudian desa sedang itu kategorinya adalah antara 1.600 sampai 2.400 orang. Desa besar itu adalah antara 2.400 sampai 3.200 orang. Nah, yang desa terbesar itu penduduknya lebih dari 3.200. Itu ciri-cirinya kalau dari segi klasifikasinya. Jadi meskipun dia banyak penduduk, bukan berarti dia masuk kategori kota. Bisa jadi masih masuk kategori desa. Itu eh, ciri-ciri pembagiannya. Oke, kita next kan ke soal nomor yang ke-12. Cermati puisi kontemporer berikut. Ah, rasa yang dalam datang kau padaku. Aku telah mengecup luka, aku telah membelai aduhai, aku telah tiarap harap, aku telah mencium aum, aku telah dipukau au, aku telah meraba celah lubang pintu, aku telah tinggalkan puri pura-puramu. Karya Sutarji, Kalzum Bahri. Nah, tema puisi kontemporer tersebut adalah, ini jawaban yang tepat adalah yang E, perenungan. Nah, em, jadi kutipan puisinya karya Sutarji ini sebenarnya bertema perenungan karena menggambarkan sebuah proses refleksi mendalam atau kontemplasi spiritual jendela sastra. Ini sumbernya ya, sumbernya dari jendela sastra maksudnya. Nah, em, jadi maknanya dimulai dari pencarian spiritual, penggunaan diksi seperti meraba celah lubang pintu dan meninggalkan puri pura-puramu ini menunjukkan bahwa adanya upaya dari penyair ini, si Sutarji ini, untuk menemukan kebenaran sejati dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nah, setelah melewati berbagai pengalaman hidup, itu dari segi makna atau pencarian spiritualnya. Kemudian, pada kategori refleksi pengalamannya, nah kata-kata seperti telah mengecup luka, telah membelai dan telah tiarap harap ini memberikan gambaran atau mencerminkan bagaimana evaluasi batin atas perjalanan hidup yang penuh penderitaan dan harapan. Nah, baru yang terakhir adalah kekusyukan. Ini adalah suasana yang dibangun, adalah suasana sunyi yang khusyuk di mana tokoh aku sedang berkomunikasi secara personal dan mendalam dengan engkau, Tuhan. Ini kalau kata-kata, kalau teman-teman ketemu kata-kata seperti kata-katamu, tapi pakai M-nya besar. Nah, ini biasanya lebih mengarah kepada Sang Pencipta. Mu, kemudian kata-kata kau. Nah, itulah kata-kata biasanya yang cenderung cenderung memberikan memberikan makna bahwa kau itu adalah mengacu kepada Tuhan. Ya kalau dalam uh, orang yang beragama Islam ya Allah kayak itu. Itu kata-kata mengacu kepada yang besar, kau atau Tuhan kau. Nah, makanya sering dibedakan tuh. Ada kata-katanya kau, mu. Nah, itu biasanya lebih kepada kata-kata yang maknanya besar. Oke, next nomor 13. Nah, organisasi pada masa demokrasi terpimpin yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945 dikenal dengan nama. Nah, ini jawaban yang betul adalah Front Nasional. Nah, jadi Front Nasional ini adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh Soekarno atau Presiden Soekarno waktu itu yang tujuannya adalah untuk menyatukan segala potensi nasional guna menyukseskan pembangunan serta perjuangan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945 dalam kerangka demokrasi terpimpin.
Itu namanya Front Nasional. Ya bahasa simpelnya nanti ini jadi ya ormasnya lah waktu itu. Jadi ormas-ormas itu sebenarnya adalah organisasi yang kadang-kadang dibentuk oleh oleh partai, oleh presiden, oleh tokoh-tokoh tertentu. Nah, itu yang jadi ormas-ormas sekarang itu adalah yang kayak gitu biasanya. Kalau yang lain, Front Pancasila. Nah, Front Pancasila ini adalah sebuah kesatuan aksi yang dibentuk di masa akhir kekuasaan Soekarno, yang tujuannya adalah menuntut pembubaran PKI di dalam teritura, bukan organisasi dibentukkan di awal demokrasi terpimpin. Itu Front Pancasila. Ini kayaknya ini beda seperti yang Pemuda Pancasila ya. Kalau Pemuda Pancasila itu dia itu bentukannya bentukannya Abdul Haris Nasution kalau nggak salah. Jadi Pemuda Pancasila itu kalau teman-teman tahu itu adalah bentukannya namanya Abdul Haris Nasution. Itu dia ya dia adalah jenderal yang selamat dalam tragedi tragedi em, tragedi G30S. Itu adalah apa ya? Adalah salah satu salah satu organisasi yang tujuannya sebenarnya adalah betul ya dia adalah mendukung ideologi Pancasila dan menentang komunisme sebenarnya. Jadi pemuda Pancasila itu kalau kita melihat dari sejarahnya itu sebenarnya udah panjang dari tahun 1999 udah cukup panjang. Nah cuman makin ke sini ormas ini agak-agak nggak jelas perannya seperti apa. Kalau dibilang perannya adalah menjaga Pancasila ya pada konteks apa Pancasilanya? Pada konteks apa yang dijaganya? Kalau ditanya lebih kepada mengimplementasi Pancasila ya dia implementasi Pancasilanya seperti apa? Nah itu jawabannya seperti itu. Jadi kalau Front Pancasila sama Pemuda Pancasila ini beda-beda sepertinya. Karena kalau Pemuda Pancasila itu dibentuknya tahun 1999 oleh Abdul Haris Nasution. Bahkan kan sampai sekarang ada kan Pemuda Pancasila. Ya kalau teman-teman tanya sebenarnya kenapa asal usulnya dibentuk itu ya sebenarnya memang di awal tujuannya adalah untuk mengawal Pancasila dan menentang dominasi dari PKI waktu itu. Ya, tapi secara sekarang ya makin gak jelas kan organisasinya itu atau ormasnya itu seperti apa. Itu em, berkaitan dengan Front Pancasila. Kalau Ganevo ini bukan organisasi. Ganevo ini adalah sebuah ajang olahraga yang waktu itu digagas oleh Soekarno sebagai tandingan Olimpiade. Jadi bukan sebuah organisasi massa, itu lebih kepada event. Nah, salah satu bukti eventnya itu adalah dengan mendirikan Gelora Bung Karno waktu itu sebagai event-event ini. Karena Soekarno waktu itu kan dia sangat menentang dominasi Barat, terutama Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Akhirnya dia banyak menggandeng negara-negara komunis, termasuk kayak 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 Uni Soviet dan seterusnya. Jadi dia bahasa simpelnya adalah bikin olimpiade sendiri atau bikin event sendiri. Yaitu adalah sebenarnya adalah salah satu gagasan yang berani di masa tersebut karena jarang sekali ada presiden yang mau menentang dominasi Barat. Ya yang berani ya paling ya cuma Soekarno aja. Kalau nggak salah waktu itu alasan dia bikin sendiri itu karena di dalam Olimpiade itu ada keterlibatan Israel kalau nggak salah. Nah Israel itu sebenarnya dari dulu ya Soekarno itu udah anti sama Israel, termasuk tokoh-tokoh yang lain kayak Muhammad Hatta dan seterusnya. Jadi dia nggak memberikan ruang sama sekali buat diplomasi. Soekarno, Hatta, Syahrir dan seterusnya. Jadi meskipun mereka berbeda ideologi atau berbeda pandangan, mereka tuh satu pandangan dalam hal menentang Israel kayak gitu. Itu udah terjadi sejak lama dominasi seperti itu. Menentang Israel dan menentang Amerika Serikat. Ya kan cukup ironis ya ketika sekarang pemimpin kita tiba-tiba mau satu meja atau satu forum dengan
dengan negara-negara kolonialis ini kayak gitu. Itu namanya Ganevo. Em, jadi memang penolakan-penolakan terhadap Israel itu udah lama terjadi. Kemudian ada Oldevo. Kalau ini bukan lagi-lagi ini bukan sebuah sebuah organisasi dalam negeri. Ini adalah istilah politik untuk menyebut negara-negara Barat atau kapitalis. Nah, ini penyebutannya versi Soekarno nih. Negara-negara kapitalis yang cenderung memperlambat ataupun menghambat kemajuan negara-negara baru berkembang, termasuk Indonesia. Jadi Soekarno ini menuduh bahwa negara-negara kapitalis ini tidak ingin negara-negara berkembang ini maju. Ya memang itu betul. Gak mungkin lah negara-negara kayak Amerika Serikat, kemudian kayak negara-negara Barat yang lain, itu pengen negara-negara kayak Indonesia itu maju. Justru mereka pengennya Indonesia tetap jadi negara berkembang. Tetap gitu-gitu aja. Jadi ya nggak mungkin mereka bakalan mau memajukan Indonesia. Bahasa simpelnya seperti itu. Kalau yang terakhir ada namanya Nasakom. Nah, Nasakom itu bukan bukan organisasi pada masa demokrasi terpimpin. Nasakom itu lebih kepada pemikiran atau konsep politik atau ideologi. Spesiesnya siapa ya? Ideologinya Soekarno, di mana dia pengen menyatukan tiga kekuatan utama Indonesia. Ada nasionalisme, agama, sama komunisme. Itu sebenarnya konsepnya Soekarno yang udah lama ditulis. Kalau nggak salah, sekitar tahun 1920-an, itu sebenarnya Soekarno udah membuat konsep Nasakom ini. Karena dia melihat bahwa di Indonesia ini ya ada tiga kekuatan utama itu. Ada golongan-golongan nasionalis, agama, tapi ada juga golongan-golongan yang ada komunisme waktu itu. Jadi tiga pilar kekuatan itu. Tapi dengan adanya komunisme, ini seolah-olah memberikan ruang bagi orang-orang PKI supaya dekat dengan pemerintahan. Nah, jadi seolah-olah diberikan tempat tersendiri. Cuman seringkali konsep Nasakom ini jadi bahan olok-olokan, terutama dari mereka dari partai-partai ini, para partai agama, dari para partai Islam, Kristen, itu juga melihat ini sebagai sebuah apa ya, sebagai sebuah olok-olokan karena nggak mungkin lah tiga tiga pemikiran ini bisa disatukan kayak gitu di bawah konsep Nasakom. Nah, cuman ya waktu itu seolah-olah pemikiran ini memberikan ruang bagi kelompok-kelompok komunis untuk dekat dengan pemerintahan. Cuman ya nanti ideologi ini jadi permasalahan nantinya karena ketika terjadi kudeta G30S yang diduga ada keterlibatannya PKI, konsep ini sempat mau diturunkan. Nah, cuman Soekarno ini karena udah terlanjur ngomong, karena terlanjur menjadikan sebagai sebuah konsep pemikiran, ideologi negara ya nggak bisa atau menolak untuk diturunkan kayak gitu. Jadi ya gitu akhirnya ya Soekarno juga ikut terlibat atau ya mau nggak mau ya dia juga diturunkan waktu itu. Jadi em, jadi jadi cukup 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 rumit lah permasalahan yang terjadi. Oh ya kalau nggak salah nama tokoh Kristennya itu atau dari Partai Katolik itu ya namanya I.J. Kasimo atau Kasimo. Itu dia adalah salah satu tokoh dalam Partai Kristen. Dia ngelihatnya juga sebagai bahan olok-olokan. Sama kayak misalnya kayak Muhammad Nasir, ada A.R. Baswedan, kemudian ada ya tadi Ignatius Joseph Kasimo. Ya dia juga melihatnya konsep pemikirannya si Soekarno ini ya konsep yang lucu aja, konsep yang gak masuk akal, konsep Nasakom itu. Tapi kalau ditanya, kalau nggak salah konsepnya si Nasakom ini udah lama ada. Jadi sebelum dia mencetusnya tahun 1950-an, tahun 1920-an itu sebenarnya udah pernah. Aku ingat kalau nggak salah Soekarno itu mencetuskannya atau menuliskannya dalam sebuah majalah kalau nggak salah, sebuah majalah. Jadi itu ya tadi seperti yang dijelaskan di awal. em,
Nomor 13 tadi, jadi kalau ada namanya organisasi massa demokrasi terpimpin yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita terkandung dalam UUD 1945, namanya adalah Front Nasional. Ini kelihatan nih, kelihatan banget nih salah-salahnya nih. Kalau Nasakom ini bukan organisasi, jelas ini salah. Nah, Poldevo ini ya dia organisasi barat, perkumpulan negara-negara barat, bukan Front Nasional. Ini juga salah. Kalau Ganevo ini bukan organisasi, ini event olahraga. Nah, kalau Front Pancasila ini justru dibentuknya ya di akhir-akhir, tapi bukan ini. Jadi yang tepat adalah Front Nasional. Bentukannya di era Soekarno. Oke, next nomor 14. Pada pasal 25 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berisi tentang ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dengan keputusan, nah ini dengan keputusan Kapolri. Banyak itu. Jadi secara spesifiknya pasal 25 ayat 2 ini em, mengatur mengenai kode etik yang diatur dalam pasal 35, sorry. Oh ya, ini mengacu kepada kode etik yang diatur dalam pasal 35 ayat 2. Nah, nomor 2 tahun 2002 yang mengatakan tentang bahwa diatur dengan keputusan Kapolri. Ya, rinciannya sebenarnya adalah pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh kode etik Kepolisian Negara Indonesia. Pasal 2-nya ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Indonesia diatur dalam keputusan Kapolri. Jawabannya itu ya. Kalau yang lain nih salah ya. Presiden itu tidak memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan pemerintah atau keputusan presiden bersifat lebih umum strategis. Kayak pengangkatan Kapolri. Ya kalau teknis-teknisnya ya diserahkan kepada Kapolrinya sendiri. Kalau Mahkamah Agung juga enggak. Mahkamah Agung itu ya dia lembaga peradilan. Urusannya ya urusan yudisial, perundang-undangan, bukan mengatur internal kepolisian. Kalau MK, ya MK dia lebih kepada perkara konstitusi, bukan perkara yang teknis seperti kepolisian. Kalau DPR, nah DPR ini dia memang membuat perundang-undangan, namun tidak mengatur masalah internal. Ya ini masalah-masalah internal aja gitu, internal dari kepolisian. Oke, next yang terakhir. Berikut ini adalah jenis-jenis pajak daerah. Yang satu, pajak bumi bangunan atau PBB. Kemudian ada pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak tontonan, dan pajak penghasilan. Yang termasuk ke dalam sumber penerimaan daerah tingkatan 2 adalah, ini jawaban yang betul adalah 2, 3, dan 4. Pajak restoran, pajak penerangan, dan pajak tontonan. Itu adalah jenis-jenis untuk kategori pajak penerimaan daerah di tingkat 2. Nah, sebenarnya pajak itu ada banyak ya, ada banyak sekali. Ada banyak pajak yang biasanya kita bayar. Cuman aku ngejelasin beberapa aja. Jadi secara tingkatan itu sebenarnya kita itu bayar pajak itu ada pajak yang oleh pusat dan ada pajak yang dibayar kepada daerah. Nah, daerah pun ada dua tingkatan, ada tingkatan satu dan tingkatan dua. Nah, pada pajak pusat ini adalah pajak yang biasanya digunakan untuk pembiayaan negara secara umum, termasuk pembangunan nasional. Nah, jadi kalau misalkan ada teman-teman di daerah-daerahnya punya jalan nasional ataupun proyek-proyek nasional di daerah-daerahnya, nah itu adalah sebuah pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itulah uangnya.
hasil dari pungutan-pungutan pajak ini. Nah, dapatnya dari mana aja? Yang pertama itu adalah pajak penghasilan atau PPH. Nah, ini biasanya adalah pajak-pajak yang em, ditarik dari orang-orang yang memiliki memiliki pekerjaan kayak karyawan kayak gitu. Nah, itu bisa jadi dia biasanya kena PPH. Em, atau namanya kalau dalam kadang-kadang ada namanya PPH 21. Jadi kalau misalkan ada penghasilan sekian, kenanya nanti sekian. Kemudian ada organisasi atau badan. Nah, misalkan kayak dia kena ada pajak sekian, nanti kena sekian gitu. Jadi ya, em, jadi orang kena gaji itu biasanya ya udah ada pungutan pajak sendiri. Ya kalau tanya kenapa bisa kena pajak ya, ya mungkin karena ketentuannya gitu ya. Saya nggak tahu alasan kenapa dikasih pajaknya kenapa gitu. Karena ini cukup ironis sih. Karena ada yang bertanya, em, kita kadang-kadang nyari pekerjaan sendiri, kemudian bekerja sendiri, tiba-tiba dikenai pajak oleh pemerintah. Nah, ya itu memang ada, memang memang betul. Memang itu namanya adalah pajak penghasilan. Kemudian selanjutnya ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, ini biasanya adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa yang kena pajak. Nah, teman-teman ini jarang orang tahu namanya PPN, padahal ini sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau teman-teman belanja makanan di Indomaret, kemudian di Alfamart, kemudian beli barang kayak kipas, kemudian ada entah pena, buku dan seterusnya. Nah, biasanya itu kena PPN atau pajak pertambahan nilai. Setahu sih yang terbaru itu pajak pertambahan nilai kan 11% ya. Jadi teman-teman beli produk itu biasanya ya 11%-nya itu udah kena pajak kayak gitu. Dan itu dibebankannya kepada konsumennya. Kayak misalkan teman-teman nih beli barang misalkan kipas. Harga kipasnya misalkan 110.000. Nah, dari 110.000 itu 11%-nya itu udah pajaknya kayak gitu. Jadi bisa jadi kipasnya itu harga aslinya bisa jadi di bawah dari 100.000. Cuman karena ada pajak-pajaknya, ya bayarnya jadi 110.000 kayak gitu. Itu namanya PPN. Dan itu dikenakan kepada semua barang yang pernah kita beli. Jadi kalau kita beli-beli barang-barang tiap hari ya itu kena semua 11%-nya gitu. Jadi ya meskipun kecil ya, meskipun cuma 11%, tapi kalau kita kita beli barangnya tiap hari, ya nggak mesti kipas ya, tapi produk-produk yang lain juga, ya nanti juga besar sendiri potongan pajaknya kayak gitu. Itu namanya PPN. Nah, kemudian ada namanya pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Nah, ini biasanya pada pajak-pajak yang atau pada barang-barang yang cenderung mewah. Kayak misalkan mobil, BMW, kemudian ada em, BMW, kemudian misalkan kayak Ferrari dan seterusnya. Nah, itu biasanya barang-barang yang kena pajak penjualan atas barang mewah. Kayak misalkan pajak BMW-nya, BMW-nya harganya 1,5 miliar. Tapi karena dia kena pajak bisa jadi harganya jadi 3 miliar kayak gitu. Jadi separah itu sebenarnya pajak-pajak barang-barang mewah itu. Makanya ada orang yang kadang-kadang menyelundupkan, melakukan penyelundupan barang-barang mewah itu sendiri. Kayak misalkan iPhone, kemudian ada produk-produk yang lain, emas dan seterusnya. Karena kalau barang-barang itu lewat jalur resmi, jalur cukai, itu pajaknya bisa tinggi sekali. Makanya barang-barang itu kadang-kadang diselundupkan. Kan ada tuh kasus yang dulu pertama itu direkturnya Garuda Indonesia menyelundupkan motor Harley sama sama sepeda yang mahal tuh. Nah, kenapa diselundupkan kayak gitu? Karena kalau dia lewat jalur resmi, biasanya kena cukainya tinggi atau kena pajak pertambahannya tinggi kayak gitu. Jadi dia lewat jalur itu supaya nggak kena pajak.
Karena kalau kena pajak nanti dimasukkannya ke negara ya dia rugi sendiri gitu. Ya, tapi itu kan masuk kategorinya kejahatan ya. Itu pajak atas barang-barang mewah. Terutama banyak-banyak kok. iPhone, kemudian ada mobil, mobil itu kena pajak barang mewah pasti. Ada tas-tas, tas-tas yang mahal-mahal kayak gitu. Itu kadang-kadang biayanya yang di sana itu cenderung cenderung lebih murah. Nah, makanya kenapa harga mobil-mobil di luar itu lebih murah? Kayak Ferrari, Lamborghini, dan seterusnya lebih murah di luar dibanding Indonesia karena ada pajaknya itu sendiri. Pajak barang-barang mewah. Ya, yang kena ya biasanya orang-orang kaya atau orang yang mampu lah kayak gitu. Kemudian ada namanya em, pajak untuk dokumen, namanya bea materai. Kalau teman-teman pernah beli materai, nah itu ada pajaknya, pajak bea materai namanya. Biasanya digunakan untuk dokumen-dokumen resmi. Kalau misalkan teman-teman em, daftar programnya pemerintah, tes-tes pemerintah, kadang-kadang ada tuh kan surat-surat pernyataannya yang pakai materai, materai 10.000 lah, materai seterusnya lah gitu. Nah, itu adalah masuk kategori pajak sebenarnya, pajak kayak gitu. Makanya kenapa pemerintah itu kalau ada event-event itu sering mewajibkan pakai materai, ya meskipun satu sisi memang ada legalitas hukumnya, ya di sisi yang lain ya sebagai sumber pendapatan juga sebenarnya gitu. Kemudian ada namanya pajak bumi bangunan atau PBB. Cuman ini sektor tertentu ya, kayak perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Itu masuk kategori pajak yang dikelola oleh pusat juga. Nah, kemudian ada namanya pajak daerah. Nah, pajak daerah ini ada beberapa jenis. Ada tingkat satu provinsi. Nah, pada tingkat satu itu biasanya ada namanya pajak kendaraan bermotor yang teman-teman bayar tuh tiap 1 tahun sekali. Ada pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Kemudian ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Ada pajak air permukaan sama ada pajak rokok. Nah, ini pajak rokok nih yang sering ini nih. Em, Pajak rokok itu ada yang di daerah juga ternyata. Nah, inilah jenis-jenis pajak di tingkat satu. Kemudian ada kalau tingkat duanya yang tadi di soal nomor 15 itu ada namanya pajak hotel, pajak restoran, nah pajak hiburan, pajak reklame. Reklame ini yang sering jalan-jalan itu. Jadi sering jalan-jalan itu kan ada tuh em, reklame tidak berizin. Nah, kenapa tidak berizin? Karena dia tidak menyetorkan pajaknya ke daerah. Nah, ada pajak penerangan jalan. Nah, kemudian ada pajak bumi bangunan khusus pedesaan dan perkotaan. Kemudian ada biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itulah pajak-pajak di tingkat 2 atau kabupaten kota. Makanya kalau teman-teman makan di restoran mahal, misalkan kayak di Pizza Hut, kemudian di KFC, kan di notanya itu ada sering tuh pajak tuh. Ada pajak ininya, ada bagian bawahnya tuh ada tulisan pajaknya tuh. Nah, itu adalah pajak yang masuk kategori kabupaten atau tingkat 2. Jadi em, sebenarnya tuh ada lebih banyak lagi pajak selain dari yang ada ini. Kayaknya ada lebih dari, ya ada banyak sekali gitu. Jadi bukan cuma ini doang. Jadi makanya dan teman-teman perlu tahu ya, sektor pajak ini terutama dari pendapatan masyarakat ini masih menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang besar sekali. Jadi sumber penerimaan negara yang besar itu ya dari sektor pajak, bukan dari sektor-sektor yang lain. Jadi kalau ada yang tanya apa kontribusi kita buat negara ya salah satunya adalah membayar pajak, baik itu pajak yang secara langsung atau nggak langsung. Jadi sering ada tuh kan narasi-narasi yang bilang, memang kalian udah berbuat apa buat negara? Ya salah satu yang kita lakukan adalah membayar pajak. Hampir semua kehidupan kita itu ya isinya ya bayar pajak. Kita beli barang ya kena pajak. Kita nerima gaji ya kadang-kadang juga kena pajak juga. Em, Kemudian kita ngurus dokumen harus beli materai itu juga kena pajak juga. Kita beli barang mewah, beli iPhone, beli mobil dan seterusnya itu juga kena pajak semua. Nah, makanya
Makanya semua semua kehidupan kita tuh sektornya ya ya dapatnya ya dari pajak dan kadang-kadang ya em, ya kadang-kadang ya sumber-sumber penerimaan negara inilah yang nantinya buat membangun banyak hal. Kalau tingkat nasional, proyek nasional ya membayar membangun membangun jalan raya nasional. Nah, itu ya dari uang-uang ini sebenarnya, dari uang-uang pajak ini. Kemudian termasuk membangun ibu kota Nusantara yang baru itu, kemudian kereta bus yang dari Jakarta ke Bandung itu ya itu pakai uang pajak semua. Jadi nanti jadi APBN semua kan kayak gitu, dari APBN semua. Nah, jadi ya ya sebenarnya yang kita lakukan ke negara ya udah banyak. Salah satunya dari sektor pajak ini. Cuman kan orang kan sering nggak tahu aja apa yang udah kita berikan buat negara. Jadi ya jadi nggak perlu takut kalau ada yang tanya, emang kontribusinya buat negara udah ngapain aja? Ya kontribusi kita buat negara ya salah satunya lewat pajak ini. Hampir semua kehidupan kita kok itu kena pajak semua. Jadi gitu teman-teman sekalian dari beberapa pertanyaan ini mungkin ada pertanyaan lagi atau ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Jadi itu ya beberapa bahasan-bahasan ini buat yang pengetahuan umumnya. Jadi em, kalau dari beberapa opsi ini ya masuk kategori pajak penerimaan tingkat 2 ya restoran, pajak penerangan jalan sama pajak tontonan. Kalau pajak penghasilan ini masuknya pusat nih atau gaji. Nah, kalau pajak bumi bangunan, nah ini kayaknya spesifiknya lebih kepada pajak bumi bangunan sektor perkebunan karena dia nggak bilang lebih kepada bangunan-bangunan ini, bukan spesifik kepada bangunan pedesaan dan perkotaan. Kayaknya lebih kepada PBB kategori sektor-sektor tertentu kayak pertambangan, perhutanan sebagainya. Itu adalah PBB yang dimaksud. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, mungkin saya buat kesempatan malam hari ini. Kita ketemu lagi di tanggal 13 untuk pertemuan wawasan kebangsaan. Itu saya dari saya. Terima kasih atas kesempatan malam hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.